Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Astrayesa, NPM 181705108, kelas B, akan menjelaskan mengenai metode recurrence. Di dalam sini ada beberapa penjelasan mengenai pendahuluan, yaitu pengertian dan contoh, metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Oke, kalau itu selanjutnya langsung kita mulai saja. Di sini ada penemunya, penemu fungsi rekursi. Penemu fungsi rekursi adalah Rosa Peter yang lahir di Hungary 17 Februari 1905. Meninggal di Hungary 16 Februari 1977. Oke, jadi di sini kadang-kadang kita itu terlalu sulit untuk mendefinisikan objek secara eksplisit. Nah, dalam kasus ini lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan proses rekursif. Dan di sini bisa yang dideskripsikan pakai rekursif itu ada himpunan, fungsi, ataupun barisan. Nah, di sini ada langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. Pertama itu kita harus ada namanya langkah basis, spesifikasi anggota awal. Jadi dia ini benar-benar kayak awalnya, nanti dia bakalan berhenti di mana gitu rekursifnya. Dan yang selanjutnya adalah langkah rekursif, yaitu aturan-aturan yang membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Maksudnya anggota yang telah ada ini nanti anggota-anggota sebelumnya yang bakalan berakhir di langkah basis ini. Ini selanjutnya ada contoh-contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Di sini berikan definisi rekursif dari A, N sama dengan R pangkat N dengan R anggota bilangan N ini apa ya? R anggota bilangan asli, di mana N natural. R elemen bilangan natural. Apa ya? R di mana R tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Oke. Jadi di sini didefinisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Di sini bisa dibilang ini namanya basisnya. Dan A N plus 1 sama dengan R A N. Jadi A N plus 1 itu sama dengan R yang dikalikan dengan A A N. A N itu sebelum dari A plus 1. Maka nanti dia bakalan mundur-mundur terus menjadi sampai ke A0. Nah, di A0 ini bakalan 1, baru dia bakalan maju lagi. Nah, selanjutnya itu tadi baris. Di sini ada mendefinisikan himpunan secara rekursif. Langkah basisnya, spesifikasi koleksi awal dari anggota. Anggota-anggota awalnya itu apa aja? Dan langkah rekursifnya mendefinisikan aturan atau aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Di sini ada S didefinisikan secara rekursif oleh, ini contohnya, S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen S. Yang keduanya, X plus Y merupakan elemen S jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Nah, di sini bakalan dibuktikan pernyataan di bawah ini nih. Buktinya, misalkan A himpunan yang beranggotakan untuk semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Jadi semua A itu adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S harus ditujukan dengan A subset S dan S subset A. Nah, ini bagian 1 ya. Akan dibuktikan bahwa A
subset S. Di sini ada A subset S ya. Dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan PN. PN ini adalah proposisi 3N anggota S. 3N anggota S dengan N ini bilangan bulat positif. Karena 3N, maka otomatis akan habis dibagi 3. Nah, langkah pertamanya seperti induksi matematika yang biasa. P1 benar, karena 3 elemen 1. 3 dikali N, N-nya 1, maka 3 merupakan elemen dari S. Benar. Asumsikan bahwa PK benar, yaitu 3K elemen S. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa P K plus 1 juga benar, yaitu 3 dalam kurung K plus 1 merupakan elemen S. Karena 3KS dan 3 elemen S, berdasarkan definisi rekursif dari S, maka 3K plus 3 sama dengan 3 K plus 1 juga ada di S. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah terlihat jelas dari 3K plus 1 merupakan elemen S adalah benar. Karena 3 dikali K plus 1, berapapun nilai K-nya, maka akan habis dibagi 3 karena sudah dikalikan dengan 3 di bagian depannya ini. Otomatis ini A subset S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S, maka benar. Karena 3K plus 1 elemen S. Di sini sudah dilihat konklusinya, kesimpulannya, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulannya adalah, kesimpulan satunya A subset S. Nah, di sini yang menggunakan metode rekursifnya. S subset A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basisnya akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen A. Langkah rekursifnya akan tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu di sini ada X plus Y anggota A jika X dan Y anggota S yang diasumsikan anggota A. Jika X dan Y keduanya ada di A, maka 3 sedemikian sehingga X dan 3 sedemikian sehingga Y. Akibatnya, 3 sedemikian sehingga X plus Y. Kesimpulan bagian 2, S subset A. Karena X plus Y ini, X itu bakalan jadi bagian dari A, dan Y juga bagian elemen dari A. Maka secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Maka terbukti. Nah, selanjutnya adalah fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis, tentukan nilai fungsi pada saat 0. Langkah rekursif, berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Oke, definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Yang ini ya, yang langkah 2 ini. Contohnya di sini ada nih ya. Ada F3 sama dengan 0. Nah, di bawahnya ada fungsi Fn plus 1 sama dengan 2Fn plus 3. Di sini untuk mencari Fn plus 1 diperlukan N, yaitu N sebelumnya. Nah, jadi saat mencari F4, dia bakal butuh F3. Dan F3 akan dicari dari sini. Saat mencari F3, butuh F2. Saat mencari F2, butuh F1. Saat mencari F1, butuh F0. F0 sudah didefinisikan sebagai basisnya. Langkah basis, F0. F0 sama dengan 3, baru ke sini nanti. Jadinya 2 dikali 3 ditambah 3. 6, 9. Nanti 9-nya F1 sama dengan 9. Baru F1-nya ditemukan,
Nah, substitusi lagi F1-nya berapa, dilakukan terus-menerus sampai ketemu nanti F4 itu berapa. Itulah yang disebut dengan fungsi rekursif. Salah satu contohnya lagi adalah bilangan Fibonacci. Di bilangan Fibonacci ini contoh rekursif ya. Jadi basisnya itu ada F0 yaitu 0 dan F1 yaitu 1. Nah, untuk mencari Fn itu adalah jumlah-jumlah dari dua deret sebelumnya. Fn-1 dan Fn-2. Nah, jadi di sini F2 sama dengan jumlah dari F1 dan F0. 1 ditambah 0, maka 1. Seperti ini. 3, yaitu F2 tambah F1, yaitu 1 tambah 1, 2. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Jadi untuk mencari F6 akan membutuhkan F5 dan F4. Untuk mencari F5 membutuhkan F4 dan F3 dan seterusnya sampai bertemu dengan F0 dan F1. Nah, di sini ada contoh lagi pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentunya relasi recurrence dari jumlah pasangan ini setelah N bulan. Bila tidak ada kelinci yang mati. Ini dianggap tidak ada yang mati ya. Jadi bulan 0 itu ada satu pasang. Bulan 1 masih satu pasang karena belum 2 bulan dia belum bisa beranak. Nah, di bulan 2 bakalan ada tambah satu pasang lagi. Jadinya ada 2 di bulan 2 ini. Kemudian di bulan 3 karena yang tadi satu udah beranak ini bisa nambah satu lagi, jadinya ada di bulan 3 ada 3, di bulan 4 bakalan ada 5 karena udah ada 2 pasang yang bisa beranak dan berlanjut terus-terusnya. 5, 3, 2, 1, 1. Nah, di sini ada rumus bulan ke N, banyaknya anak itu nanti bakal banyaknya pasangan adalah bulan N-1 plus bulan N-2 pasang. Di sini ada Fn ya, jumlah pasangan kelinci setelah N bulan. Maka F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 2. Ini dalam bentuk fungsinya. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasang kelinci pada bulan sebelumnya atau Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Maka rumusnya bakal jadi Fn sama dengan N-1 plus Fn-2. Ya, di sini ada persamaan golden ratio ya. Ini 1 plus akar 5 per 2. Nah, di sini ada contohnya dari komputasi rekursif. Di sini ada fungsi rekursif yang diimplementasikan di dalam codingnya. Jadi di sini ada basisnya itu ya. Kalau if n kurang dari atau sama dengan 1, dia bakalan ngembain nilai n. Sementara kalau misalnya lebih dari 1, else, maka dia akan memanggil lagi fungsi ini n-1. Parameter bakal dikurangin 1 dan parameter dikurangin 2. Ini implementasi dari ini, Fn sama dengan Fn-1 plus n-2. Oke, jadi ini bentuk untuk mencari notasi big O-nya, big O notation-nya. Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. 2Tn, 2T dalam kurung N-2, kurangnya sama dengan Tn-1 plus Tn-2, kurangnya sama dengan Tn-1. Maka Tn-nya sama dengan big O 2 pangkat N. Atau Tn-nya omega 2N per 2. Nah, di sini ada komputasi iteratifnya. Komputasi iteratifnya ini bakalan pakai perulangan, bukan menggunakan rekursif seperti yang di sini. 1 n F0 sama dengan 0, ini basisnya, F1 sama dengan 1. Nah, di sini ada perulangannya untuk mencari elemen-elemen sebelumnya. Kalau menggunakan ini bakalan menggunakan banyak array.
Nah, di sini ada relasi rekursif atau recurrence. Relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai dengan AN-1 untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan N0, di mana N0 adalah bilangan bulat non negatif. Jadi N0 ini pasti positif ya. Positif atau 0. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence bila AN memenuhi relasi recurrence. Di sini ada penyelesaiannya, ada substitusi, pohon rekursif, dan master. Nah, kalau yang substitusi menggunakan induksi matematika, rekursif mengubahnya menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Dan kalau misalnya yang master ini menggunakan pers rekursif dalam bentuk Tn dalam sama dengan AT N per B plus F dan N. Fn. Nah, di sini contoh metode substitusi ya. Kalau misalnya T1 ini sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N. Ini basis, ini rekursifnya. Mau dibuktikan menggunakan ini. Nah, untuk membuktikan itu, kalau pakai metode substitusi, dia harus bikin tebakan. Tn sama dengan big O akar N. Berarti Tn kurang dari C akar N. Nah, di sini ada pembuktian menggunakan induksi matematikanya. N sama dengan 1 dan C sama dengan 4. Nah, di sini dimasukin satunya, maka 1 kurang dari C akar 1. Sama dengan C lebih besar dari 0. Oke, maka di sini ada langkah-langkah induksinya. Nah, lalu C per akar 2 plus 1 lebih kecil sama dengan C, benar untuk C sama dengan 4. Nah, di sini ada Tn 2T N per 2 tambah N. Misal digunakan tebakan big O N log N. Tn sama dengan 2T N per 2 plus N, T1. Dan T1-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini ada diuraikan menggunakan ini. Plus N diuraikan ke sini. Ini lakukan manipulasi aljabar ya. Substitusinya nanti bakal dapat C lebih dari 1. Nah, di sini ada metode rekursifnya. Dan memerlukan tebakan, tapi manipulasi aljabarnya bakal lebih sulit. Nah, ini contohnya nih. Contohnya itu Tn bila T 1 sama dengan 1. Tn ini Tn1 ini bukan basis, ini basisnya. Yang ini adalah rekursifnya. Dan di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada contoh dan penyelesaiannya berlangsung sampai log 4. Log 4 dengan log n dengan basis 4. Seperti ini. Dengan rumus-rumus ini. Nah, di sini ada games yaitu menara Hanoi yang biasanya dipakai untuk games matematika gitu. Memindahkan disk dari tiang kedua dengan tiang terbesar. Pokoknya ini memindahkan disk di situ. Nah, di sini ada langkah-langkahnya itu seperti ini. Untuk memindahkan 64 langkah membutuhkan langkah sebanyak ini. Nah, di sini ada tingkat ke banyak pekerjaannya. Semakin banyak A-nya, akan semakin rumit pekerjaannya. Oke, ini yang menggunakan metode master akan mendapatkan Tn big O N log 2, 3. Baiklah, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.